Salam cerdas, Ibu, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita kali ini, saya akan membacakan berita terkait penggilingan padi yang diberitakan tutup ya, usai takut jualan dan akibatnya beras mulai langka. Berita ini diturunkan oleh Bloomberg Technos pada tanggal 8 Agustus malam ya hampir jam 9. Nah, judulnya 10 penggilingan padi tutup usai takut jualan, beras mulai langka. Nah, di ilustrasi gambar ada anggota Ombudsman RI, jadi ada lembaga Ombudsman RI ya, YK Hendra Patika, karena sumber berita ini adalah dari beliau atas nama Ombudsman. Saya bacakan. Ombudsman RI melaporkan terdapat 10 penggilingan padi di Kecamatan Tempuran, Karawang, Jawa Barat, tutup karena takut jualan. Ketakutan tersebut terjadi imbas pemeriksaan dari penegak hukum terkait mutu, kualitas, hingga kasus oplosan beras. Ombudsman juga menyatakan telah terjadi kelangkaan beras di penggilingan padi dan retail modern. Jadi ini ada dua paragraf, langsung dua berita ya. Yang pertama takut jualan, ini 10 penggilingan padi. Maksudnya jualannya penggilingan padi itu ya menerima orang untuk menggiling padi atau dia juga langsung menjual ya. Nah, itu karena imbas soal penegak hukum yang sedang rajin memeriksa ya. Yang kemudian juga ditambahkan oleh Ombudsman juga terjadi kelangkaan beras di penggilingan padi dan retail modern ya. Jadi tidak hanya di penggilingan tapi juga di retail. Nah, dikutip pernyataan langsungnya, yang mencolok beberapa penggilingan padi, ada 23 penggilingan padi di wilayah itu. Wilayah yang disebutkan tadi ya, Kecamatan Tempuran, Karawang, Jawa Barat itu ada 23. Nah, 10 sudah tutup sekarang, kata anggota Ombudsman RI YK Hendra Patika saat ditemui di kantornya Jumat 8 Agustus 2025. Apa penyebab tutupnya? Selain persaingan juga karena kondisi yang sekarang terjadi, ada ketakutan. Nah, kelihatannya tekanannya justru adalah soal ketakutan, ini bukan persaingan. Selain itu, Ombudsman juga menemukan stok beras di penggilingan padi yang telah menipis. Jadi penggilingan padi itu stoknya menipis. Hanya sekitar 5%, 10%. Jadi bukan menipis 5-10% ya ternyata, tetapi tinggal 5-10%. Dia menyontohkan, jika penggilingan padi memiliki stok 100 ton, maka saat ini ketersediaannya hanya 5 ton ya, sebutlah 10 ton tadi ya, 5-10 ton. Saya kemarin tanya, ini mengutip beliau ya, mau menggiling, menjual takut salah kemasan, takut salah omong, atau mencantumkan dalam labelnya tambahnya. Ini keterangan dari penggilingan padi kepada anggota Ombudsman ini. Kemudian YK juga telah mengundang sejumlah pelaku usaha untuk mengkonfirmasi temuan tersebut. Jadi setelah dia menemukan, dia juga mengundang ya, karena Ombudsman memang tugasnya antara lain hal-hal seperti itu. Menurutnya terdapat penggilingan besar yang stoknya juga menipis. Sayangnya dia enggan menyebut nama penggilingan besar tersebut ya, berpikir risiko juga ini kan buat si penggilingan. Ada penggilingan besar yang biasanya punya stok 30.000 ton. Nah, stok 30.000 ton setiap hari sekarang tinggal 2.000 ton. Ada yang punya 5.000 ton, sekarang tinggal 200 ton, ucapnya. Selain kelangkaan beras di penggilingan, YK juga menyebut saat ini kondisi serupa terjadi di retail modern. Menurutnya, deretan merek beras di rak-rak khusus beras di retail modern mulai hilang. Hari ini, tadi pagi saya terjunkan untuk melihat beras di pasar modern retail kosong. Bahkan raknya sudah berganti. Yang tadinya rak beras, sekarang sudah menjadi rak aqua tuturnya. Sementara di kondisi pasar, sebenarnya kondisi stok beras banyak. Namun Ombudsman RI menyoroti harga yang cukup tinggi di pasar tradisional. Nah, melihat masalah tersebut, Ombudsman memberikan sejumlah saran kepada pemerintah agar memberikan rasa aman bagi pelaku usaha, baik penggilingan maupun pedagang beras. Nah, ini saya kasih komentar sedikit ya. Jadi saya sebagai ekonom juga sedikit bingung ya,
ketika awal persoalannya ini adalah informasi klaim dari pemerintah, terutama sekali Menteri Pertanian ya Amran, bahwa kita memiliki stok beras yang melimpah, yang disebabkan dua hal. Yang pertama karena produksinya melimpah, melonjak di 6 bulan ini, nah sebelumnya 3 bulan ya, tetapi kanal ini sudah mengatakan sebetulnya ya produksi memang meningkat, tapi tidak meningkat seheboh yang diberitakan itu. Itu informasi pertama, baik itu fakta maupun itu adalah opini yang dibangun oleh Menteri Pertanian. Yang kedua, fakta kemudian beras-beras harganya naik di pasaran, ya, baik itu beras standar maupun beras premium. Nah, kemudian Menteri Pertanian dan Satgas Pangan itu melakukan upaya-upaya. Nah, saya juga sedikit sebagai ekonom ya mengakui sih ada kaitan antara harga beras dengan beras oplosan. Karena kalau beras oplosan itu pakai beras standar sebagiannya, bukan beras premium, berarti dia akan menaikkan permintaan di pasar beras standar, jadi pengaruh. Tetapi kalau dilihat lebih jeli, tetap saja persoalan utama harga beras itu bukan karena dia dioplos, itu salah satu saja. Nah, kemudian kebijakan pemerintah, terutama Satgas Pangan dan juga Kementerian Pertanian ini menekankan pada beras oplosannya. Jadi banyak yang diperiksa, ditangkap, disita, bahwa ini tidak sesuai dengan yang tertulis, bahkan sudah jadi masuk ke penyidikan ya. Nah, itu ternyata dampaknya antara lain seperti yang diberitakan ini. Di sisi lain, harapan akan turunnya harga beras tidak terjadi dengan kebijakan itu. Terlepas kebijakan itu memang perlu ya, cuma masalahnya timingnya, kemudian opininya itu yang membuat ekses gitu loh, bahwa sudah seharusnya memang pemerintah Satgas Pangan untuk mengawasi, untuk memastikan apa yang tertaruh di kemasan beras-beras di premium atau beras apapun yang ditaruh dalam bentuk kemasan, itu yang tertulis harus sesuai dengan yang sebenarnya. Itu tugas dan kewajiban pemerintah. Tapi urut-urutan cerita saya tadi, timingnya itu ada pengakuan produksi beras melimpah, stok di Bulog luar biasa sampai nggak bisa nyimpen, itu kan bahkan disampaikan oleh Presiden Prabowo karena mengutip dari laporan Menteri Pertanian, juga Menteri Pangan ya, juga Satgas. Nah, lalu fakta kemudian ternyata beras naik, kan bingung tuh, kalau stok banyak itu mestinya beras tidak naik. Nah, dicarilah penyebabnya. Nah, yang dianggap oleh pemerintah, persepsi pemerintah ini karena ada beras oplosan yang tidak sesuai dengan yang ditaruh. Beras oplosan ini maksudnya beras yang ditaruh, dikemas, yang tampak mahal, nah sebenarnya nggak sesuai isinya. Tapi ini tadi ekses negatifnya seperti yang saya bacakan ini oleh berita ini, dan ini bukan dari jurnalis loh, ini dari ombudsman. Ombudsman tentu tidak soal beras. Di ombudsman ini ada pelayanan publik, barang publik yang dianggap berfenomena menyimpang, mau itu melanggar aturan atau melanggar apa, itu dia berhak untuk memeriksa. Nah, ini dia sampaikan pemeriksaan bahwa ada masalah di kalangan pelaku penggilingan padi. Jadi takut mereka karena ini ternyata pemeriksaannya intensif. Nah, kita tidak tahu oknum-oknum pemeriksa yang kemudian overacting, kita tidak tahu ya, ini tidak diberitakan, tapi biasanya kan begitu. Nah, lalu akibatnya di penggilingan stoknya berkurang, juga di di market ya, di pasar-pasar outlet, terutama di minimarket dan sebagainya. Nah, lalu si ombudsman ini menyarankan, dan turutannya lagi beras di pasar tradisional pun naik. Nah, kata ombudsman, pemerintah ini sebaiknya memberikan rasa aman. Maksudnya kebijakannya itu bagaimana, bukan bombastisnya atau klaim-klaimnya, tapi justru harus membuat, ya tentu saja pengusaha harus diminta, dipaksa, diarahkan agar patuh pada ketentuan, tapi tetap memberikan rasa aman kepada pengusaha dan juga kepada konsumen, kan begitu jadinya. Nah, saya lanjut lagi, karena semuanya sama mengatakan kami takut. Bayangkan ini temuan ombudsman ya.
Nah, ini kita negara apa kalau pelaku usaha perberasan seperti ini mereka itu jualan barang haram atau jualan barang yang tidak legal sampai takut jelasnya. Jadi sampai lo jualan beras saja takut, bayangkan kan? Ini kira-kira ini saya agak memuji nih. Anggota Ombudsman ini agak baper nih kata-katanya. Ya benar ya, kalau masalah dia menyimpang kualitas segala macam kan ya jangan sampai seolah-olah dia melakukan kejahatan bagaimana gitu, dan dilihat juga kan case by case, kasus per kasus. Saya lanjut lagi nih, kondisi saat ini perlu dibenahi karena jangan sampai kasus beras oplosan menyebabkan kelangkaan beras sebagai bahan pangan utama masyarakat Indonesia. Catatan Ombudsman, keterisian beras ini menuju kepada kelangkaan. Nah ini, jadi sekarang menuju kelangkaan dan ini kondisinya mengarah kepada hal yang mengkhawatirkan. Beras mulai kosong di mana-mana, di supermarket sudah kosong, penggilingan beras juga stoknya mulai kosong ibunya. Mudah-mudahan catatan Ombudsman ini didengar oleh pemerintah terutama yang berwenang, dan kita semua juga masyarakat harus menempatkan setiap isu itu pada proporsinya ya. Bagaimana kita berharap beras-beras yang dijual dengan kemasan dan tercantum tulisan kualitasnya itu sesuai, tapi di sisi lain kita juga melihat segalanya proporsi itu, kesalahan berapa, hukumannya bagaimana, jangan sampai lalu eksesnya menjadi mengarah kepada ketakutan berjualan, ketakutan menggiling padi, dan ujungnya kelangkaan beras buat masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan peringatan ini diperhatikan.